lima, dua, duduk, tiga, dua, satu, tiga, dua, satu, lima, dua, tiga, dua, belum, dari huruf wow, dua, belum, lima, belum, dua, huruf I, dua, belum, tiga, belum, dua, belum, tiga, tiga, empat, belum, huruf dan dua, satu, tiga, lima, huruf Z, tiga, dua, satu, I, lima, dua, huruf O, lima, empat, tiga, dua, dua, tiga, huruf wow, lima, empat, tiga, tiga, lima, dua, satu, lima, huruf I, dua, huruf dua, satu, tiga, empat, lima, huruf
Ya, 1, 2, 2, 3. Nomornya sekarang terus 4, 2, 3. Bonus 3, 4. Satu lima. Satu, 4. Dua dan 4. Bonus Pak. 2, 3, 4, 5. 3 dan 5. Deduktif ya. Jadi 1 dan 4. Tiga dan 5. telaga apa? Kayak siapa yang kucing? Gigi. 2, 3, 4, 5. 1 dan 2. 3 dan 5. 2 dan 4. 1 dan 5. Ismat 3 dan 2. 5 tidak. 3. Banyak huruf kos. 3 dan 4. 4, 2. Nah, di sini ada deduktif ya, digunakan untuk penyelenggaraan proses belajar. Oke, Iwan siap. Iwan saya terus ya harus tidur balik bisa jadi ya ya empat oke dan berputar sekian ke perhatikan dulunya
semua. Huruf nun. Dua, tiga, empat, dua dan lima. Tiga. Karena tidak semua minat sama ini kalau misalkan Lima dan dua. itu lebih Lima dan dua. lebih ditekan itunya. Jadi satu lagi belum ditanya. Empat dan satu. Kita dan yang Dari yang terdekat kok jadi ditanya satu dan dua. dekat ditanya minat apa. Nanti Tiga dan satu. itu lebih ke saya akan buat pelatihan bahasa Arab. Tidak semua orang pengen bahasa Arab. Empat dan satu. Terasa Lima dan satu. kecil lebih Empat dan dua. Tiga dan satu. Usai sebagai bersama. Baik. Sini. Mana? Bisa. Ini kan ya. Huruf lam berarti empat dan satu. Bisa. Ya. Lima dan dua. Mantap. ini dapat dilakukan mulai pengajuan daftar isian. Tiga dan dua. Tiga dan dua. Empat dua. Berbagai kemungkinan bahan dari segi bahan belajar Sisi tinggal tiga orang lagi. Buat nama. deduktif ini Huruf sedikit ini sih Pak. perhatikan. Huruf Umum misalkan ada pelatihan huruf bahasa Arab ya. apa ya Satu, nilai dulu dari dua, sebutan orang lain tiga, empat. bahasa Arab atau tidak. Jadi memang kalau memang butuh ya datang, kalau nggak Lima satu. induktif itu lebih ke akan ada suatu kegiatan untuk menanya dulu kamu ini Lima dua. Dan speaking apa nanti setelah terkumpul suatu tiga satu. mengikuti apa yang diinginkan. Tersisa ikon satu dan anak satu. Dua sama.
Siapakah? Apakah dia bisa? Atau bisa? Oh, pokoknya ini aja. Pokoknya ini aja. Antum angkat tangan kanan, kalau tangan kiri. Antum angkat tangan kanan, tangan kanan itu betul, tangan kiri itu sama. Dua-duanya tergantung. Oke, tangan kanan apa tuh? Betul, kanan benar. Jadi salah. Dua-duanya. Ingat, yang umum, kalau pertanyaannya umum, misalkan jawabannya khusus, maka dia tergantung. Kalau misalkan pertanyaannya umum, jawabannya umum, jawabannya salah. Pertanyaan khusus, jawaban khusus, apa namanya? Betul atau salah. Tapi kalau misalkan pertanyaannya umum, huruf jumlah makhraj huruf itu ada 17. Betul atau salah? Kalau itu misalnya jawabannya khusus. Jadi kalau misalnya jumlah huruf versi itu jadi 17. Oke? Berarti itu jadi 16. Bisa ya? Ini langsung sifat alif. Sifat alif. Sifat alif. Atau dua-duanya. Sifat alif adalah di antaranya rokok dan Islam. BST. Enggak. Sifat alif adalah rokok dan Islam. BST. Dua. Tiga. Ada jawaban. Ada jawaban. Gimana angka dua? Satu. Apa itu? Kiri. Kiri. Ini. T. K. Sifat alif di antaranya adalah rokok dan juga Islam. Dan alif itu harus diucapkan dulu. Kalau tidak diucapkan maka adalah bisa. Awas, pertanyaan sifat alif adalah dulu. Itu masih sangat umum. Tapi kalau misalnya tidak dikhususkan, sifat alif pada lafaz kho adalah dan alif ini sebenarnya dia tidak bisa disifati. Kenapa tidak bisa disifati? Karena dia memang nggak bisa diucapkan kalau sendirian. Kalau nggak bisa diucapkan, maka nggak mungkin ada sifatnya. Orang suaranya dia nggak ada. Oke, kita sempurnakan. Harapannya dikuatkan lagi antum bab sifat ini sampai kita benar-benar paham sampai ke akar-akarnya. Ya. Sifat berikutnya adalah sifat yang tidak memiliki lawan. Sifat yang jomblo. Pertama, safiruha sadu wa silu. Sofir, apa itu sofir? Desis, keren. Desis ini ternyata ada 3 macam. Dan desis ini adalah sifat yang pasti menyertai untuk huruf yang 3 tadi. Sod, zai, sin. Paling enak ngambilnya dari huruf apa dulu? Dari huruf zai. Keluarin nafas. Ada desisnya nggak tuh? Ada desisnya, ya kan? Ada nafasnya. Kalau misalkan kayak H, ada desisnya nggak?
Rasakan itu ada desis. Dan desis itu hanya tercipta dari lidah ujung yang sama gigi seri, ujung gigi seri bawah. Kemarin sudah di makro. Dari situlah tercipta desis. Dapat. Berikutnya, qalqalatun kutubu jadi. Qalqalah kutubu jadi. Qaf, ko, ba, jim, dal. Apa itu qalqalah? Qalqalah itu adalah pantulan, memantul, boleh sih. Qalqalah yuqalqilu muqalqalan atau muqalqalan. Maksudnya dia pantulan terjadi, dikatakan pantulan kenapa? Karena lepasnya bukan nafas. Dia terjadi pantulan kenapa? Karena lepasnya saat lepas huruf itu sempurnanya keluar suara itu dengan dua cara. Pertama dengan tasodum, benturan, atau yang kedua pas benturan justru nggak ada suara. Pas tabaud itu ada suara. Contoh tiga ini. Ada suaranya pas satu atau dua. Pas satu, pas benturan. Tapi antum tahu mainan dulu pas lagi masih kecil, misalkan yang panah-panahan yang ujungnya itu pakai karet. Tem, ada suaranya? Cabut. Tepuk. Tepuk. Terjadi suaranya kapan? Pas lepas. Sekarang huruf qalqalah itu terjadi suaranya sempurnanya itu adalah bukan pas lagi. Karena kalau pas lagi ini nggak ada suaranya. Coba qaf. Ada suaranya? Nggak ada suaranya. Lepasnya kapan? Nah, dilepas. Karena dilepasnya itu bukan nafas, bukan hamas, makanya dia menjadi, karena dilepasnya itu jahar, makanya dia menjadi qalqalah. Coba kalau lepasnya menjadi nafas. Nah, itu nggak mungkin jadi qalqalah. Sebagaimana huruf kaf sama ta-nya. Sebagai huruf kaf sama huruf ta. Kaf, ketika keluar, dia nafas. Ta, nggak ada suara. Pas lepas, nafas. Udah? Jadi paham qalqalah itu? Sip. Nah, sekarang cara pengucapan qalqalah. Ini lumayan nih. Cara pengucapan qalqalah. 5 huruf qalqalah. Jadi kita dulu. Apa, kenapa, bagaimana? Selalu ya. Apa, kenapa, bagaimana? Apa? Qalqalah, pantulan. Kenapa? Ya karena ini bukan bab hukum. Apa namanya? Kita ambil sastra itu umum aja. Kenapa? Ya untuk menyempurnakan Al-Quran lah. Bagaimana? Nah, ini sekarang bagaimana. Tapi sebelumnya perlu kita tadi tekankan lagi. Qalqalah terjadi, kenapa? Bagaimana? Ketika terlepas dari makrojnya. Ak, ko, b, j, d. Kayak yang apa namanya yang erowan tuh dulu kita pergi masa kecil. Kalau yang masa sini bahagia. Nembak, dapat bala. Dapat apa? Nyabut apa gambar yang itu banyak apa benang sesuai dapat permen sesuai dapat ada yang kayak gitu gimana itu baik ulugoro membeli sesuatu yang tidak pasti. Tapi kan kalau masih kecil kan kita mana tahu yang gitu-gituan kan, yang penting itu ada gambar gede banget kan, senang. Masa lalu. Semana tadi? Hah? Apa? Ketika lepas. Oke, bagaimana mengucapkan qalqalah? Maka kita bagi dulu menjadi 2. Nah, kita tulis dulu. Harus dibuat detail ya. Detail-detailnya. Inilah namanya tahqiq. Muharrir tajwid, muhaqqiq tajwid wal qaf, to, ba, jim, dal. Ini huruf qalqalah ya. Sekarang kita bedakan dulu mana huruf-huruf yang kuat sama yang lemah. Mana yang kuat? Qaf sama ko. Dah. Huruf yang lemah? Ba, jim, dal. Berarti ini berkaitan sama rahang tebal, RT, sedangkan ini sama rahang tipis, R, T.
RT, RT. Rahang tebal, rahang tipis. Berarti ketika ngucapin kof, pastikan antum rahang tebal, posisikan dulu rahang tebal. Nah, baru situ lepasin. Jangan dibuka atau jangan dimoyongin. Dibuka, kof. Itu fathah jadinya. Domah jadinya. Kenapa? Soalnya banyak sekali di sini kerikil-kerikil tajwid. Banyak orang keliru mengucapkan. Aku, aku. Oke, bisa? Kita coba. Lihat posisi, lihat tangan dan rahang, kombinasikan rahang aneh sama tangan. Buka fathah. Tertahan langsung. Lepasin di situ juga. Jangan dibuka. Atau dimonyongin. Oke. Coba. 1 2 3. Mantap. Juga sama. Kalau makhraj sudah dapat, aman. Tahan. Itulah sukun. Jangan sampai kebalik. Misalkan to fathah, to jadi to jadi to. Misalkan siratal mustaqim, tol mustaqim, enggak. Tol mustaqim. Itu kalau di yang strategis yang di Al-Fatihah. Coba yang di selain Al-Fatihah, yang pakai alif. Tosin. Jangan sampai posin. Jangan sampai ya, rahang tertahan, sedangkan dia harusnya fathah terbuka. Si. Bisa? Dan hati-hati juga jangan sampai misalkan dalam masalah tebal tipis ini benar-benar rawan. Dan masalah tebal tipis itu gini. Kita selama kita tidak punya patokan yang benar, selama kita tidak punya patokan yang tepat, benar dan tepat ya, maka sampai kapanpun kita bakal mudah terombang-ambing. Karena macam-macam luar biasa. Dan nanti kalau ngeliat di video itu, kadang orang mungkin istilahnya talakinya masih sangat terbatas, tapi dia menyampaikan bab yang sangat strategis ini, tebal tipis, akhirnya keliru. Contoh misalkan kita ngucapin huruf tebal. Misalkan sod, atau to. Sa. Nah, sa. Itu antum merasakan sendirilah kalau ada bunyi sa. Itu kadar tebalnya satu dibuat-buat, dan yang kedua tebalnya itu enggak kokoh, sedangkan dia itu dia punya sifat itbaq. Tebalnya itu kokoh dia. Dan tidak dibuat-buat. Apalagi tertahan. Bisa? Huruf to di sini misalkan. To. Coba. Tebal dan lembut. To. Dan tidak kasar. Apalagi tertahan. Kof juga sama. Domah. Monyongin. Coba. Sehingga nanti antum akan tersusun satu rangkai seperti ini nih. To. Pertama sukun, kedua fathah, ketiga domah. Rasakan, tiga-tiganya harus berbeda. To. Coba. Luar biasa. Dan insya Allah setelah ini tidak akan lagi terombang-ambing. Dan juga tidak mudah ketika ada orang mengatakan begini langsung ikut. Dia siapa? Dia siapa? Kemudian cek kalau ini sudah masuk ke bab tepat, maka pastikan orang yang mengatakan itu harus punya sanad. Karena dengan sanad itulah sesuatu itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Tanpa sanad, orang akan berbicara sesuka hati. Oke. Berikutnya untuk qalqalah huruf istifal, huruf tipis lah ya. Itu mudah lah insyaallah. Bejede, coba. Ada. Bejede. Tapi dalam prakteknya nggak boleh di aja, ada, nggak boleh. Ada. Qul huwallahu ahad, nggak boleh. Ahad.
Dalam praktek lain lagi kita. Ini dalam hal teori. Dalam praktek ini udah nggak lagi ada hubungan sama istilahnya sama teori. Kalau udah praktek itu hubungannya sama riwayat, sama bunyi. Bagaimana dicontohkan? Dibantu dengan teori. Oke. Udah, kalau aman ya. Berikutnya lin. Wallinu wawun wa ya'un sukkina wan fataha qablahuma. Ya. Man. Lin itu ada dua makna dan semuanya pasti meminta dua makna. Makna pertama adalah hadirkan makna bahasa. Lin apa lin artinya? Lembut. Tapi itu yang dimaksud bukan. Ucapkan huruf lin, huruf lembut. Semua huruf lembut. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fil lutfi dengan kelembutan saat pengucapan. Dasar. Tapi maksud lin di sini itu adalah waw ya sukun sebelumnya fathah. Nah, itu secara istilah. Kalau ada waw ya sukun yi sebelumnya fathah, au ai bau bai jau jai, oke? Tahu enggak? Kau kai, okay? Jangan pakai tak lah, bahaya. Maka itu namanya li. Jadi li itu apa? Wow ya sukun, enggak, bukan lembut lagi, Wow ya sukun setelah fathah. Nanti kalau ada mad sebelumnya, namanya mad li. Kalau sukunnya palsu, madlin. Arif li sukun. Kalau sukunnya asli, madlin aja. Apa contohnya? Kalau sukunnya asli, misalkan say madlin. Kalau ada sukun, say madlin arif li sukun. Hukumnya nanti jaiz. Boleh 2, 4, 6. Atau apa namanya? Apa lagi? Say itu hamzah. Say madlin mutasil. Lin yang bertambung dengan hamzah dalam satu kata. Hukumnya wajib. Fatimah atau syai'i. Oke. Terus inhiraf. Apa itu inhiraf? Inharafa. Belok. Lurus nih. Mustaqim. Inhiraf. Belok. Itu namanya ini. Makna duanya maksudnya adalah menyimpangnya makhraj huruf yang bersangkutan. Nah, namanya menyimpang berarti nggak lurus. Kita praktekin sekarang. Yo, hurufnya ada berapa? 2. Kita hapus dulu. Kawan tulis darurat. Okay. Infiraf. Kalau kita mengucapkan lam dan ro, jika tebal tipis tergantung lidah pangkal ya. Kalau begini tipis, kalau begini tebal. Oh, sekarang ucapan semuanya lam. 1, 2, 3. Suara keluar, suara keluar. Tapi kemarin ingat, teorinya gimana? Tertutup, teori terhalang. Terhalang belum tentu tertutup. Tertutup pasti terhalang. Dah. Gimana posisi terhalangnya? Ini lihat nih, ini kan ini terhalang. Ini ada ini nih. Sehingga si suara itu harusnya tertahan lah di situ. Tertahan di sini nih, tertahan di sini. Normalnya. Tapi sekarang realnya itu bisa mengucapkan lam keluar tuh. Lewat mana? Nah, itu lagi terong. Paham? Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan posisi lidah lam itu ini. Jadi si posisi suara kita tuh kesini belok, kesini belok. Kebayang nggak? Beda sama ro. Kalau ro, posisi lidah kita tuh begini. Nah,
menyempit dia ujungnya. Coba rasakan. Coba. Suara keluar. Lewat mana? Lewat depan. Lewat depan dan samping. Posisinya, kalau ro mau menyempit, ke sini menyempit. Kalau lama melebar. Ambilnya paling enak dari nun. Nun itu netral. Lam, ro, nun itu satu paket ya. Kemarin udah. Ambil dari nun. And posisi lidah antum ada yang melebar menyempit nggak? Coba ucapin an, coba. Ada yang melebar menyempit? Nggak ada. Melebar itu nyimpang, menyempit juga nyimpang. Bedanya melebar, nyimpangnya keluar, menyempit nyimpangnya ke dalam. Paham? Coba nun. 1 nun, 2 lam, 3 ro. 1 2 melebar nun ro. Nah, dari nun an ke or, maka si ujungnya langsung menyempit an. Nun ke lam an melebar. Itu makna 1 inhiraf. Makna 2 inhiraf ini juga di mu'tabar juga. Mu'tabar itu maksudnya diakui juga. Inhiraf ini maksudnya adalah keluarnya atau melebarnya makhraj huruf lam atau ro sampai ke makhraj yang lain. Contoh lam. Lam itu kalau kita lihat dia sisi lidah bagian bawah kan? Sisi lidah bawah kan? Yang ini nih. Lam sama ro sama nih. Sisi lidah bawah kan? Hanya dalam praktekannya dia pasti menggunakan ujung. Ya enggak? Nah, karena itulah dinamakan inhiraf. Ngelebar dia sampai ke sini, sampai ke ujung. Ini dinamakan inhiraf. Inhiraf itu adalah ketika misalkan kantor gubernur ada di Bandung atau di Jawa Barat. Kantor gubernur Jawa Barat ada di Bandung atau di Jawa Barat. Sip, benar. Sekarang gimana untuk ilustrasikan inhirafnya? Ketika kantor gubernur itu di Jawa Barat, ketika kantor gubernur itu di Bandung, bukan. Dia itu tempatnya di Bandung, tapi sebenarnya dia itu di Jawa Barat. Dia itu tempatnya itu bukan. Dia itu tempatnya di Bandung, tapi dia pasti nggak bisa dilepaskan dari Jawa Barat. Sama seperti lam. Dia itu tempatnya di sisi lidah bawah, tapi nggak bisa dilepaskan dari semua wilayah itu. Ya berarti dari sisi lidah sampai ke ujungnya. Kalau ilustrasi tadi bikin tambah pusing, abaikan. Oke. Inhiraf ro sama, tapi sebenarnya di sini itu ada 2 bacaan. Cuman bacaan yang kedua itu bacaan yang enggak diamalkan lah, enggak sahih lah. Jadi walin hirafu sahihah fil lam titik. Jadi inhiraf itu hanya untuk lam saja. Ro itu tidak ada inhiraf. Tapi yang ini tidak ghairu sahih, tidak benar. Yang tepatnya adalah, yang benar dan tepatnya adalah inhiraf itu lam sama ro. Sekarang inhiraf ro gimana dengan makna yang kedua? Inhiraf ro ambil makna yang pertama aja. Inhiraf lam bisa pakai makna yang pertama dan yang kedua. Makna yang pertama tadi apa? Nyimpang keluar untuk lam, nyimpang ke dalam untuk ro. Makna pertama. Paham? Makna kedua, ngelebar makhraj huruf lam sampai ke makhraj huruf ujung lidah, diantaranya ro. Begitu pula ro ngelebar atau ke lebih ke belakang. Huruf ro yang tadinya ujung nih, ini ujung nih, huruf ro itu ujung aja. Tapi dalam prakteknya nggak bisa antum cuma ujung doang seperti nun, nggak bisa. Pasti antum menggunakan lidah agak ke belakang, alias lidah lam. Makanya lidah lam kita, dia menyempitnya itu dia dari arah sisi lidah bawah. Nah, ini teori ini sangat penting banget untuk mensatukan visi dan juga mensatukan bunyi, supaya mengawal bunyi dengan teori atau sebaliknya mengawal teori dengan bunyi, tergantung level mana kita berada di level bersanad, maka teori patokannya. Kalau kita berada di level dulu tadi belajar, maka
teori patokannya. Kalau di level yang bersanad, maka bunyi patokannya. Oke. Lanjut. Sampai di sini paham? Inhiraf. Oke. Ada dua makna ya. Boleh pakai makna satu, boleh pakai makna dua-duanya. Ada beberapa Filan waro. Terus, wabi takririn. Takrir. Apa takrir? Bergetar. Getaran. Takrir itu getaran. Nah, takrir ini ternyata, atau ro ini ternyata uniknya, dia sama lam, semua sifatnya sama. Absen ya Pak, absen. Ro sama lam. Satu, sama-sama. Sama-sama nggak? Dua, sama-sama. Tiga, sama-sama. Empat, sama-sama. Lima, sama-sama. Enam, sama-sama. Tujuh, nggak ada. Nggak ada lagi sama-sama. Ro, sifat ketujuhnya adalah takrir, lam nggak ada. Berarti perbedaan lam sama ro itu cuma di r. Antum ngucapin r dihilangkan jadi antum bilang digetarkan jadi r. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Tapi nggak boleh bunyi seperti itu. Nanti ada wa akhfi takriran sama rekan. Nggak boleh baca Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Samarkan getarannya. Samar ke tebal, samar ke tipis. Kemarin sudah. Walid tafashi shinu. Tafashi adalah hurufnya shin. Apa itu tafashi? Mibar. Satu-satunya huruf yang ketika diucapkan hamasnya rokhawahnya itu nyebar. Hanyalah shin. Bahkan terkadang untuk lebih maksimal, untuk lebih pol, untuk lebih pokoknya maksimal versi perasaan sampai bibir pun kena badai. Nah. Coba lunak jinakan. Senyum lagi. Nah. Bunyi mah sama, enggak ngaruh kok. Antara bunyi enggak ngaruh. Maka sekarang kalau udah seperti itu, antum pegang lagi kepada kaidah yang 31. Bagaimana menyempurnakan bunyi? Ma, si, te, ti, plus satu. Apa? Normal. Mana yang normal? Kalau masih tetinya sudah aman, maksudnya nggak ada yang rusak antara bunyi satu, dua, itu kan bunyi nggak ada rusak kan, sama seperti misalkan sin. Satu, dua, nah bunyi berubah tuh. Maka kalau udah gitu nggak bisa. Mana yang normal antara satu, dua, pakai yang normal dan nggak lebay. A'udzu billahi minasy Oke, lanjut. Do dan istafil. Do dan istafil. Do istilah. Hurufnya apa? Do. Satu-satunya huruf yang memiliki sifat raja. Tapi yang berkuasa mutlak to. Ya, ada berkuasa mutlak to dan ada raja. Dalam hal tertentu dia tidak berkuasa mutlak. Dah. Raja simbol. Raja simbol. Negara simbolnya kerajaan. Maka simbolnya adalah raja sebagai simbol. Tapi berkuasa mutlak enggak. Ada parlemen di sana, Perdana Menteri. Don itulah raja tanpa mahkota. To itulah penguasa. Apa hubungannya? Jadi Don itu dia ketika mengucapkan dia menguasai semua lapisan atau wilayah lidah.
Coba wilayah dot yang tidak aktif yang mana? Lidahnya. Semua aktif kecuali satu. Wilayah netral. Mana wilayah netral? Antara ujung dan tengah. Bukan tengah. Tengah masih wilayah lidah. Lidah itu kan seperti ini kan lidah itu. Coba bagian-bagiannya. Bagian pertama pangkal. Satu. Bagian kedua dua. Tengah. Bagian ketiga ujung. Bagian keempat. Pangkal dan tengah ini nyatu ya. Bagian keempat sisi. Bagian kelima bawah. Sampai ke sisi. Mana got yang diam lidahnya? Ucapkan au. Mana yang tidak mengembang, mana yang tidak berfungsi, cuma satu wilayah netral antara ini sama ini. Ini dia wilayah netral antara ujung dan tengah. Selain itu, coba huruf to. Huruf to gimana posisi? Gini ya. Ujung dan tengah dia netral, kemudian tengah pangkal, tapi sisinya nggak ada. Ujung dan tengah au, tapi sisinya nggak ada berfungsi. Dah. Kemudian apalagi sod, apalagi uzo, sama sisinya nggak ada. Dah, alias wilayah sisi ini wilayah yang tidak tersentuh selain huruf dot. Karena dot menyentuh huruf sisi dan sisinya itu dari ujung sampai ujung. Ini berfungsi semua, maka ini dinamakan istitolah. Istitolah. Memanjang, membentang. Dari kata towilun, towil panjang, memanjang. Artinya ketika kita ucapkan, kita akan merasakan posisi lidah kita ini benar-benar memanjang, membentang. Au, coba. Sip. Kalau bunyi antum udah sesuai SOP, maka antum akan merasakan hal itu. Dah? Selesai bab sifat. Dari anggaran pertama 45 menit, ternyata kelewatan. Apa? Karena tadi kita setengah jaman tadi simulasi. Tarik nafas. So, kalau ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Sifat ke-11. Nah, belum ya. Kan tadi udah Sofiruha 11. Sofir 12. 13. 14. 15. 16. 17. Oke, berarti udah lengkap ya. Nanti berarti kalau ada sebut 1, 2, 3, 4, 5, 11, 17. Kalau ada. Tapi yang jelas huruf itu sifatnya paling banyak huruf sifatnya itu adalah 7 aja. Siapa itu? Roh. Yang lain itu rata-rata sifatnya 6 dan pasti 5. 6 kemungkinan pasti 5. Nggak akan lepas dari yang 5. Yang ke-6-nya nggak semua huruf. Apalagi yang ke-7. Sampai sini paham? Ya. Yang di sana sapa dulu. Kalau ada pertanyaan, kirimkan di komentar ya. Ya. Apa Wat tadi Wat? Inhiraf yang kedua. Inhiraf yang kedua itu adalah menggunakan makhraj huruf lain. Bukan makhraj dia. Melebar sampai ke makhraj huruf lain. Alias makhraj, pokoknya huruf-huruf ujung itu hurufnya siapa aja. Tapi karena ini pembahasannya 3 serangkai, maka ambil aja 1 sampai ke makhraj huruf ro. Lam melebar sampai ke huruf ro, ro melebar ke belakang sampai ke huruf lam. Wilayah lam itu mana? Sisi lidah bawah. Sini. Ini dia. Wilayah lam. Wilayah lidah lam. Ini dia. Ro sampai ke lam. Karena posisinya dia begini. Nah, gini dia posisinya. Kurang lebih. Sedangkan lam melebar. Melebar. Caranya dari sini. Kita buka inilah gambar ini ya, gambar makhraj. Semoga kita lebih kebayang. Buka bab huruf lam di buku FL.
Huruf apa? Lam ya. Dazarosin sobo bako pako kaf lam. Lihat posisi lidahnya. Warna kuning. Lidahnya ke arah sini dia. Bukan ke arah ujung ya, karena ujung itu dia gigi seri. Pasangannya sama gigi seri yang 2. Ini harus di restart dulu. Oke. Ada lagi namanya? Oh iya, apa pertanyaannya? Praktek kol-kolah. Berarti ke sini ya, kol-kolah. Pertama kita bagi menjadi 2 dulu. Kol-kolah huruf-huruf yang tebal. Gantian ya, tadi kan masih terus. Sekarang kita di sini. Kol-kolah huruf tebal apa aja? Kof sama to. Sama kol-kolah yang tipis siapa? Ba, jim, dal. Huruf tebal pertama siapan rahang dulu di rahang tebal. Baru setelah itu tadi sudah kol-kolah itu tipikal bunyi suara yang bersuara ketika dicabut, bersuara ketika dia berjauhan. Suara itu ada 2 macam. Bunyinya itu pertama dengan berbenturan. Contoh kayak misalkan zai. Antara lidah sama gigi ya. Sin, lidah sama gigi. Fa, bibir sama gigi misalkan. Pokoknya 2 partikel itu berkata ketika dia bersatu, nah itu keluar suara. Ada tipikal huruf yang ketika lepas dia baru bersuara itu. Dia huruf kol-kolah. Nggak ada suara. Pas dilepas baru ada. B, J, D. Kof sama kof, rangka tebal dulu. Ko, to. Siapkan dulu makhraj kof, lidah pangkal berarti up. Setelah itu lepas ko. Kalau to, ujung lidah berarti sama gigi seri, pangkal gigi seri atas, up, to. Ingat jangan dibuka, up, to, to, to. Itu fathah, to, fathah. Sukun itu tertahan. To, to, to. Dah, mulai. Wan ada? Aman ya? Di sini dulu, yang dulu. Pakai ini biar lebih jelas. Nih, Wan ada. Biasanya Pak pertama menentukan karena dia catatan teori pertama, tapi ini adalah materi sistem. Terus kalau ini kan secara teori pertama, tapi ini adalah itu kenapa masuk ini juga proses teori? Itu oke. Lam dia insyirah karena alibinya adalah dia tertahan secara teori tapi mengalami secara ilmu, ya kan? Terus yang kedua min, kenapa nggak masuk insyirah juga? Emang min sudah memperjangan siapa? Oke. Dah, min itu ada 2 makhrajnya dia. Bibir sama hidung. Beda sama lam. Kalau lam cuma 1. Kecuali kalau misalkan lam 2 makhraj juga. Ada antum dari bibir antum huruf ke pipi misalkan. Dia kan 1 masih cukup pacar. Nggak ada lah. Bibir 1 tegas. Tapi nggak bisa kita ngucapin bibir doang. Coba ucapin mim pakai bibir doang. Siapa yang bisa ngucapin mim pakai bibir doang? Apa yang antum lihat ini? Bungkus kasihkan ke siapapun. Jadi gimana menyembuhkan huruf mim? Nggak bisa ini doang, harus pakai ini. Ini huruf? Ya enggak lah, ini huruf mah berfungsi sifat. Kalau itu makhraj. Dah, yang online.
Bagaimana? Berarti ini lebih ke bagaimana cara mengucapkan ya? Siapa yang bertanya? Novia, Novia Masya apa? Masya, ya pokoknya Novia aja lah. Terus huruf ain ya, gimana supaya ke hidung? Gimana supaya dapat hidung? Ini sama kayak gini, gimana ngucapin huruf H? Gimana supaya jangan ke hidung? Gimana? Ya nggak mungkin ke hidung lah. Orang H di tenggorokan, ucapin H. Tapi jangan masuk ke hidung. Ya pasti nggak bakal masuk ke hidung. Makanya kalau ada orang masuk ke hidung, Anda sendiri pun bingung. Berarti dia termasuk ajaib itu. Ajaib. Kenapa ajaib? Ya, karena dia bisa mengucapkan bunyi yang harusnya begini, tapi tetap harus begitu gitu bunyinya itu. Tapi dari sumber yang berbeda. Gitu. Jadi kita pengen menghasilkan bunyi tiupan, tapi dari ini. Gimana caranya bunyi ini? Tapi yang keluarnya itu adalah bunyi tiupan. Susah apa nggak bisa? Beda ini susah sama nggak bisa. Susah itu adalah sesuatu hal yang masih bisa. Kalau nggak bisa itu adalah antum pengen jadi anak kecil lagi, baru nggak bisa. Atau susah. Kira yang diusahain pakai apa? Lorong waktu. Oke. Jadi huruf ain itu memang dasarnya di tenggorokan ya, nggak mungkin ke hidung. Cara ngeceknya adalah pastikan sukun dulu, jangan diharokati. Kalau harokat itu lain. Kalau harokat lain, kenapa? Karena kalau harokat ini ada keikutsertaan jauh sebenarnya atau rongga yang ada di kerongkongan sampai ke hidung. Nggak mungkin nggak ada itu ain. Kalau harokat, sukunnya nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau seandainya memang ada yang seperti itu ya, langsung pindahin. Karena kalau pakai hidung, dipencet pasti mati. Di sini berarti ya. Kalau pakai hidung, dipencet pasti mati. Tenggorokan. Nggak ada hubungan. Gimana caranya? Sabar. Semua ini pada waktunya. Latihan. Dan nanti ada yang mendampingi. Do juga sama. Cuman kemarin sudah ya. Do itu dia satu-satunya huruf yang keluarnya bukan ke depan, tapi dia keluarnya ke samping. Sehingga batasan rokhwah dod itu terbatas, tidak sama seperti rokhwah selain dod. Kenapa? Karena rokhwah mengalirnya huruf dod, dia bukan keluar. Kayak sin misalkan. Kalau dod itu nggak kayak gitu, dod itu ke samping. Makanya mati juga ujungnya. Tapi matinya bukan berarti dia lantas menjadi huruf shiddah. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu. Yo. Man lam yujawwidil qur'ana asimu. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha ilmu ilaina wasala wa huwa aydan hilyatut tilawati wa zinatul adai wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nadhirihi kamithlihi
mukammalan min ghairi ma takallufi illu bihin nuqi la ta'assufi wa laysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu ri'in bifakkihi. Ini bab sebelum kita masuk ke bab besar berikutnya. Masih sudah tinggal peti ya. Peti satu lagi nih. Dan untuk menyempurnakan huruf tinggal peti dewan tipis. Tapi sebelum kesana Ibnu Jazari pengen nyanyi iklan sesuatu hal yang sangat urgen. Apa itu? Mempelajari wahai alias kenapa. Kenapa? Apa itu tajwid? Kenapa tajwid? Bagaimana? Jadi kita lagi ngomong bagaimana dari level sifat, bagaimana. Tapi sekarang kita diseling dulu sama kenapa dan apa. Apa dan kenapa. Wal akhdhu bit tajwid. Akhdun di sana, akhadha ya'khudhu. Kalau kita pahami bahasa secara langsungnya yang spontannya tapi kita mengenal bahasa itu akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkini kata apa namanya Ibnu Abbas. Rasulullah SAW itu mengambil pundakku. Gimana mengambil pundakku? Menepuk pundak. Ya gulam, wahai anak muda, ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan seterusnya. Jadi artinya mengapa? Akhadha itu apa? Tadi menepuk pundak atau memegang pundak. Nah. Atau akhadha yadayya, dia mengambil tanganku, dia menggandeng tanganku. Apalagi akhadha. Apa? Rambut kepalanya. Apa namanya? Bahasa kiasan juga ini. Terus apa namanya? La takhuz bilihyati. Jangan kau cukur jenggotku atau jangan kau cabut jenggotku. Bahasa kiasan itu, jangan hukum aku maksudnya. Karena jenggot itu adalah kehormatan buat orang Arab. Kehormatan. Dan orang Arab itu kalau marah pegang jenggotmu. Jenggotmu bagus, langsung reda. Beda sama kita, udah ngejenggot seukurin kan, dipegang langsung spontan. Tapi sebaliknya mereka kalau dipegang rambut, mereka marah. Kalau kita kan pegang rambut, maksudnya pengen diusap, tanda sayang. Kalau mereka coba aja kayak gitu, udah berantem gitu. Soalnya Anda pernah ngalami gitu, Anda pengen diusap itu dia, kok dia langsung respon gitu. Dari sini kita mempelajari satu yang menjadi kultur, kebiasaan. Jadi wal akhdhu ini apa? Tergantung. Lihat dulu siapul kalamnya. Bahasanya apa dulu. Jadi kita tanggungkan dulu wal akhdhu. Bitajwid, dengan tajwid itu hatmun lazim. Hatmun harus, lazim harus. 2 kali harus. Itu. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak menggunakan tajwid saat membaca Al-Qur'an, maka dia telah berdosa. Kata dosa ini akan kita taklif. Pertama, dosa itu adalah bahasa kita, bahasa Indonesia. Enggak ada dalam bahasa Arab dosa. Oke? Terus ismun itu enggak mesti harus dosa. Ismun itu adalah kesalahan. Kesalahan itu ada 2 macam. Kesalahan yang berujung dengan dengan hukuman, maka itulah dosa. Dan kesalahan yang tidak berujung dengan hukuman, itulah namanya tanzih. Namanya apa? Tanzih. Larangan aja. Ketika dia melakukannya tidak dihukum. Apa contohnya? Antum jam 11 tidur, antum malam nggak tidur, nggak kita hukum.
Tapi kalau seandainya misalkan antum terlambat datang ke sini setelah liburan, ternyata antum terlambat dihukum. Nah itu sifatnya ismun, kesalahan yang ada konsekuensinya secara sistem. Jadi kesalahan di sini ternyata ada dua macam. Kesalahan yang berujung dengan hukuman, kesalahan yang tidak berujung dengan hukuman. Dan babnya ini adalah tajwid. Apa hukumnya megang HP? Pertanyaan umum, maka jawabannya umum. Sekarang apa hukumnya antum pegang HP? Antum sebagai santri, apa hukumnya? Haram, terlarang. Haram. Haram itu pasti dihukum nggak? Kenapa dikatakan haram? Karena antum kalau bawa HP, HP-nya langsung diinvestasikan, investarikan. Tahu nggak? Apa sih? Investasi. Ya benar. Investasi. Kok susah nih nyebut investasi? Investaris. Ini apa sih mejanya? Hah? Sekretaris? Apa? Satu orang juga apa nanti? Inventaris. Ya benar, inventaris. Kenapa kita ngomong inventaris? HP, oh iya. Kalau aku bawa HP, langsunglah kita inventariskan, langsung buat beliin sapu dan gunting dan yang lainnya. Coba aja. Oke. Itu berarti tandanya kesalahan yang ada hukumannya. Kita ngomongin itu musrifah HP itu nggak boleh disamakan lah. Karena semuanya ada masa-masanya. Antum pengen HP, berarti nanti jadi musrifah tahun depan. Oke, jadi tapi kesalahan itu berlaku hanya di sini aja. Kalau kita keluar, ya enggak lah. Mana ada pakai HP itu terlarang? Berarti ada sebabnya di sana. Kenapa pakai HP terlarang? Karena beberapa faktor yang berkaitan sama strategis, salah satu strategis. Dan kenapa dia boleh memegang? Ya sama juga karena berkaitan sama hal yang strategis. Dia harus memegang HP. Ini nggak boleh memegang HP untuk hal yang strategis. Nah, artinya di sini, asim di sini, dosa di sini kita nggak artikan dosa, tetapi kita artikan kesalahan. Jadi lebih umum tuh. Kalau dosa lebih khusus. Dosa lebih khusus, kesalahan yang dihukum. Nah, tapi kalau kesalahan belum tentu dihukum. Karena Rasul bersabda, orang yang membaca Al-Quran terbata-bata dia, buru-buru pakai tajwid, terbata-bata dia, masih dapat 2 pahala. Pahala pertama, pahala niat mau belajar, karena amal soleh itu ketika seseorang itu berniat melaksanakan dapat 1 pahala. Ketika dia akhirnya melaksanakan, dapat 10 pahala. Cuma karena dia nggak sempurna, maka pahalanya 1 aja. Nah, dia dapat 2 pahala. Pahala amalnya karena nggak sempurna, atau pahala niatnya. Nah, jadi dapat reward malah tuh buat orang yang masih belajar. Beda sama orang yang sombong. Ngapain belajar? Yang penting kan ngamalkan. Justru kita mempelajari Al-Quran itu bentuk kita mengamalkan Al-Quran. Oke, lanjut. Jadi wal akhdhu sini artinya apa? Menggunakan tajwid. Penggunaan tajwid dalam bacaan Al-Quran itu ada sesuatu hal yang harus. Makanya bacaan Al-Quran itu nggak akan sama dengan bacaan selain Al-Quran. Bacaan selain Al-Quran, misalkan innamal a'malu binniyat. Al-Quran nggak boleh kayak gitu. Innamal a'malu binniyat. Nah, itu baru Al-Quran. Tapi kalau selain Al-Quran, innamal a'malu binniyat. Aman. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Man qala, Al-Quran mana ada man qala? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Nah, itu baru Al-Quran. Oke. Tajwid itu ada 2 macam. Tajwid ada 2 macam. Sebelah sana, tajwid 2 macam. Tajwid huruf, bagus hurufnya. Tajwid itu dari kata jawada yujawidu, bagus, memperbagus. Bagus hurufnya sama tajwidul kalimat.
Bagus katanya, bagus kalimatnya. Karena hurufnya bagus an, tapi ketika dia tidak belajar tajwid kalimat, maka jangan sampai nanti menjadi anqala. Karena nggak ada anqala. Kalau ketemu kof, berubah dia bukan lagi jadi an. Jadi al, jadi an, jadi ang, jadi al, jadi ang. Yang mana? Ini dengan tajwid semuanya itu terbantu. Oke? Jadi bagaimana membaca Al-Quran dengan tajwid? Itu adalah sebuah keharusan. Nggak bisa kita baca Al-Fatihah tanpa tajwid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nggak bisa. Sholatnya nanti jadinya rusak. Memang sah. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun sholat, bukan syarat sah sholat. Rukun sholat gitu. Apa namanya? Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau Al-Fatihah tidak dibaca, la sholat. Tidak ada sholatnya. La sholat lam yakra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat buat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Rukun sholat. Otomatis juga sah. Tidak sah sholat. Oke. Lanjut. Setelah itu, jadi tajwid itu harus ya. Oke. Tapi kalau nggak pakai tajwid, nah itu lain lagi ceritanya nanti. Kalau dalam konteks belajar, justru masih ada reward. Kalau dalam konteks sombong, itu perkaranya kepada Allah. Tapi yang jelas, udah mau belajar saja, itu sudah dapat kebaikan. Terus, kenapa sih kita harus pakai tajwid? Nah, sekarang nih, kenapanya? Kalau tadi apa, sekarang kenapa? Enggak, belum. Apanya belum? Apanya setelah ini? Tadi baru prolog saja. Kenapa? Li'annahu bihi ilahu anzala, li'annahu karena Al-Quran itu bihi dengannya, dengan tajwid, al-ilahu anzala, Allah Ta'ala turunkan. Allah tidak menurunkan malaikat Jibril, tidak menurunkan selain dengan tajwid, tidak menurunkan alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Misalkan, misalkan contoh tajwid kalimat alif lam mim. Enggak begitu diturunkannya. Alif lam mim. Dari mana kita dapatkan itu? Kan dengan sanadnya. Ketika kita membaca itu harus begitu. Oke, nanti dibantu sama teori. Terus dibacanya bukan jas wal Qur'anil hakim bi yasin. Nah, artinya bacaan itu ada tuntunannya. Terus wahakaza, dan begitulah dengan tajwid minhu dari Allah Ta'ala ilaina kepada kita wa sholatan sampai ya dari generasi ke generasi Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid. Maka kalau ada orang membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid, dipastikan itu Al-Quran yang tidak sempurna. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Enggak gitu, bro. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Ada tuntunannya. Alah, susah cuma. Yang gampang aja lah. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Pas lagi azan ya. Wah, asik banget. Allahu akbar. Kalau untuk orang yang asik kilas ya, asik banget ya kan. Tapi kalau kata Usep, pas ya. Bosok iya. Oke. Jadi begitulah Al-Quran sampai kepada kita dengan tajwid. Di mana jawabannya? Surat Fatih 32. Tsumma awrasna al-kitaba alladziina istafaina min ibadina. Kami wariskan Al-Quran kepada hamba yang ya, kami wariskan Allah Ta'ala kepada hamba yang dipilih. Diwariskan Al-Quran, diwariskan. Ya, pewaris. Oke. Terus selesai itu urgensitas atau kenapa yang pertama, maka kenapa yang kedua yang kita bahas. Wa huwa aidan, dia pun juga hilyatul tilawati, hiasan dalam tilawah. Tilawah ini khusus hanya untuk Al-Quran, bacaan yang khusus hanya untuk Al-Quran. Tilawah itu asli katanya adalah kala yatlu, artinya mengikuti.
Kenapa hanya untuk Al-Quran? Hanya Al-Quran sajalah yang membacanya harus dengan mengikuti tuntunan. Sedangkan yang lebih umumnya adalah membaca itu adalah qiraah. Makanya setelah ini wazinatul adai wal qiraati, dan tajwid itu adalah juga hiasan dalam ada itu penyampaian. Ketika seorang khatib khutbah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, dan kemarin banyak proses kan walaupun masih ada langsung karena jadi samping nonton yang kuat dari apa itu, dari piring ya, bukan tren saman ya, dari saman gimana? Nah, kemudian ikhwan ada pengen juga akhirnya itu pakai live ini. Ketika Ustaz menyampaikan khutbah pidato, kita katakan Ustaz keren banget pidatonya. Bahasa Arabnya Ustaz husnul ada hasan. Pembawaannya, penyampaiannya itu keren. Paham? Jadi ada itu adalah penyampaian. Ketika seseorang berbicara dengan fasih, beda kan dengan fasih. Assalamualaikum. Waalaikum. Kaifa halukum? Beda sama misalkan apa? Kaifa halukum enggak. Cari hadhihi fitnah. Coba bilang sama orang. Al-fitnatu asadu minal qatl. Kira-kira dia akan jawab apa? Ketawa dijamin. Fitnah. Fitnah, mana fitnah? Fitnah sih. Anak bilang adik aja diketawain. Adik bahasa Arabnya saudara kecil apa? Anak bilang adik, kata Syahnya itu adik. Gak ada apa sih adik? Edik. Karena pertama orang Mesir dan orang Mesir itu mengucapin A-nya agak Sadia, Sadia. Anda pernah soalnya bilang Sadia itu gak dianggap. Sadia. Kamu mau ke Sadia? Haji Sadia itu ya sebuah distrik 7. Oke. Edik, nggak ada hamasnya sih. Adik, susah bener nggak ada hamasnya. Ada dalam hati. Justru kita yang sampai jungkir balik susah banget untuk menghadirkan hamas. Oke. Jadi ada perbedaan antara orang ngomong dengan dengan bahasa yang fasih dengan orang ngomong bahasa yang dilakukan. Ada hiasan. Nah, tajwid itu antara A sama A beda. Dah. Assalamualaikum. Alaikum. Siapa yang menjawab Assalamualaikum dapat Waalaikumsalam dapat 10 pahala. Tambahin warahmatullahi dapat 10 lagi. Wabarakatuh dapat 10. Oke. Lanjut. Alasan yang kedua adalah hiasan dalam tilawah dan hiasan dalam penyampaian setelah baca. Coba misalkan, saya baca kitab At-Tibyan kemarin kan pakai bahasa Arab ya. Faslun. Misalkan wayang bagi beda sama saya baca At-Tibyan faslun wayang bagi beda. Faslun. Pasal. Jadi pasal kita. Fasal. Udah, kenapa sekarang baru apa itu tajwid? Inilah dia masih tadi. Makhraj sifat. Tadi itu berarti sifat dan tebal tipis sebenarnya itu juga sama-sama. Kita lihat wa huwa dia itu adalah i'ta'ul hurufi haqqaha, memberikan setiap huruf apa yang menjadi haknya min sifatillah
dari sifat-sifat lazimahnya. Sifat-sifat huruf lazimahnya itu diberikan. Huruf H ada mes, ya berikanlah. Kaf ada mes, berikanlah. Ini nggak ada mes ak, gak si. Dal ada kolkolah, ada, berikanlah. Jangan ada. Penjahat, jahat. Nah, kalau mau dipasang, dah. Jalan tol, jalan tol. Kenapa? Terus, wa mustahaqqaha dan yang tahu hurufi mustahaqqaha. Jadi kan mustahaknya sifat aridhohnya. Kalau to fathah si to sukun to, dengan ro tebal au. Jadi kasih sifat-sifat apa sifat aridhohnya. Bedakan ya. Sifat lazimah itu hak. Kenapa dikatakan hak itu sifat lazimah? Enggak, kebalik. Kenapa sifat lazimah dikatakan hak? Karena hak itu harus dipenuhi. Hak seorang murid dari gurunya adalah mendapatkan pembinaan terbaik. Nah, hak seorang anak dari orang tuanya adalah mendapatkan pakaian, mendapatkan makanan. Lazim karena nggak bisa kita tanpa itu mengucapkan huruf tersebut tanpa sifat itu. Nah, tapi harus nggak si anak itu diberi topi? Nggak harus. Kapan dipakai topi? Kalau lagi panas, beri topi. Harus nggak si anak itu diberi es krim? Tapi harus nggak si anak itu dikasih makan? Harus nggak makannya itu es krim? Nah, makan itu adalah sifat yang lazim, sedangkan es krim itu sifat yang arid. Terus waraddu kulli wahidin. Terus mana yang makrojnya mana? Ini dia makrojnya. Waraddu kulli wahidin. Raddu mengembalikan kulli wahidin setiap satu huruf ila aslihi, ila asli ke asalnya, ke sumbernya, ke makroj. Ke hidung misalkan. Apalagi misalkan shot dari ujung lidah, ya udah dari ujung lidah, jangan pakai tengah lidah. Shot, gosok gigi, gosok buntu. Apalagi shot, baso, baso, mantap. Bakso. Oke. Dah, ini yang 3 plus 1-nya mana? Enggak, berarti ini. Oh, ini berarti bukan plus 1 malah nih. Tuh. Walafzu fi nadhirihi kamitslihi. Ini tentang konsistensi. Al-lafzu satu lafaz apapun itu, mau fathah, kasroh, mau sifat ini, sifat itu, sifat apa itu misalkan. Kamitslihi ketika ada yang serupa. Fi nadhirihi ketika ada yang serupa, kamitslihi apa seperti itu. Contoh dari awal fathah segini A. Ya seterusnya lah A, jangan di sini A, di sini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di awal I tetap I. Ihdina, tidak? Ihdina. Nah. Satu orang kena menjadi. Tapi baru menjadi. Sekali lagi yang terlihat, langsung dia angkat kaki 1 sambil berdiri. Kecuali kalau dia angkat jadi keriting, langsung bebaskan dirinya dari yang enggak ini. Ambil wudhu. Oke, nggak usah nengok kanan kiri itu bentuk. Pokoknya hanya aneh dan Allah Taala yang tahu. Karena mata ini nggak diam. Sekali ke sini berarti radius 10 orang sekitarnya ke bawah. Sini radius 10 ke bawah. Sini ke bawah. Oke, jadi tentang masalah konsisten ya. Dari awal antum ambil 4 harokat untuk kasus yang sama. Misalkan mad arif disebut Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya 4.
sampai satu makto. Satu makto itu apa? Satu bacaan. Dari awal antum baca pakai riwayat hafaz, terus pakai riwayat hafaz. Satu makto. Satu makto itu kalau dalam sholat satu rakaat. Rakaat Anda kemarin pernah mencontohkan. Rakaat pertama kita baca pakai riwayat A. Rakaat kedua kita baca pakai riwayat B. Udah lain ceritanya. Udah tutup buku. Kalau udah buku, itu udah tutup buku. Makanya rakaat pertama antum baca surat apa? Misalkan dari surat Shad. Rakaat kedua antum baca surat Baqarah. Nah, itu nggak masalah. Karena posisi sudah tutup buku. Walaupun nanti ada pembahasan mana yang lebih baik. Kalau bisa rakaat pertama sama rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Dan rakaat kedua tidak lebih awal daripada rakaat pertama. Jadi sesuai urutan mushaf. Tapi ada yang enggak lah, sama-sama Al-Quran yang mana aja. Oke. Kalau sholat subuh rakaat pertama panjangnya daripada rakaat kedua. Oke. Atau misalkan jangan dibalik. Kalau sholat maghrib sama. Sholat rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Sholat isya jangan salah nih. Sholat isya pendek kebacaannya. Jangan pilih ambil sholat isya ambil langsung 5 lembar. Ya. Maghrib satu halaman boleh lah. Rakaat keduanya setengah halaman. Isya ambil yang pendek-pendek aja kalau isya. Subuh baru subuh yang panjang-panjang. Karena tidaklah orang bangun di sholat subuh melainkan dia adalah orang mukmin sejati, bukan orang munafik. Artinya dia memang sudah siap untuk menghamba. Lanjut. Jadi apa arti wal lafzu fi nadhiri kamitslihi? Satu lafaz ketika ada yang serupa, maka seterusnya begitu ya sampai selesai satu makto. Paham? Dari awal A, dari awal U, jangan di sini U, di sini U, di sini U. Nah, sini I, sini I. Enggak, sini A, beda-beda enggak. Di sini 4 harokat, sini 2 harokat. Enggak. Lanjut. Plus 1 yang tadi, ini dia. Mukammalan min ghairi ma takallufi, jangan berlebihan. Kesempurnaan itu mukammalan fi hali kaunika mukammilan lil qiraah. Penyempurnaan bacaanmu itu min ghairi ma takallufi, tanpa berlebih-lebihan. Bil lutfi gimana dong? Bil lutfi dengan kelembutan. Fil lutfi saat pengucapan, bila ta'assufi 2 kali diulang tuh. Jangan berlebihan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu sudah tahu bacaan yang normal. A'udzu billahi minasy karena di bab ini. Tapi dia di bab apa namanya? Di bab masih tadi aman. Tapi kan bukan cuma itu doang definisi tajwid. Ada juga mukammalan min ghairi ma takallufi. Dah. A'udzu billahi. Asli ana yang lihat videonya ada itu. Yang baca a'udzu billahi. Wah, ngeliat aja jadi dia yang baca kayak pegel. Usu, udu. Antum duduk di sini apa? Duduk di sini. Antum kudu begitu. Antum kutubu. A'udzu. Enggak ada kita ngajarin kayak gitu. Atau dipastikan yang ngomong seperti itu enggak selesai. Ditarik, mana ada ditarik? Dikembalikan ke aslinya yaitu sukun dan bukan harus berlebihan karena berkata-kata sama baik 32 ini. Bukan. Dan boleh dari mana? Dari sini, apa dari sini? Atau dari sini? 1, 2, 3. Ini antum kuat kita itu. Lanjut. Terakhir penutup. Walaysa bainahu wa baina tarkihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang fasih menggunakan tajwid. Ini kan ngomongnya bab tajwid ya. Baik bacaannya
sama orang yang masih terbata-bata bacaannya, watarkihi, orang yang terbata-bata bacaannya, illa riyadatu mri'in bifaqhihi, melainkan latihan riyadhah, latihan seseorang bifaqhihi dengan rahangnya. A a a o o o o o a a o o o o a a enggak enggak a ko aku ba 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 abu ibu abu nah, latih terus. Kenapa disebutin mesin rahang? Lihat, menarik kan? Kenapa bukan nyebutnya seperti ini? Tidak ada perbedaan antara orang yang faksi dengan orang yang tidak faksi, melainkan latihan dia dengan makhraj. Perhatian dia kepada sifat. Nah, karena si teti kebal tipis ya, plus yang dua tadi, konsisten sama normal, itu bagian daripada pasti dia tidak akan terpisahkan dari rahang. Rahang itu dia lebih umum. Antum mau menjadi huruf apapun itu pasti akan berpengaruh, cuman ada dua rahang. Entah rahang ini atau rahang itu. Entah rahang ini atau rahang itu. Cuma ada dua pemilih, pasti cuma itu. Makanya di sini disebutin sesuatu yang lebih umum. Tidak ada perbedaan antara orang yang faksi dengan tidak faksi, melainkan latihan seseorang dengan rahangnya. Dari rahang itu nanti dijabarkan bab makhraj, bab sifat, bab kebal tipis. Makanya ada RLTT, ATT, RTT. Nah yang RTT ini rahang kebal tipis. Alhamdulillah. Tarik nafas. Oh, ada pertanyaan. Baca dulu walafdu bitajwid sama-sama 1 2 3. وليس بينه وبين توحيده إلا toh masih ada sekitar 10 menitan lagi kalau ada yang bisa nyerah. Ada tentang lafaz yang kita belum paham, tentang makna yang belum paham. Ini apa nih? Yang mana? Ini kok. Nah. Ya udah sudah kolong lagi. Antum nyetrika dan ini udah selesai. Selesai bacanya. Lafaz sudah kolong azim kita anggap itu adalah sebagai penutup bacaan. Bukan menganggap Allah Ta'ala meragukan. Nauzubillah, tidak ya. Meragukan kemahabenarannya Allah. Enggak. Tapi itu ada pembukaan, isti'adzah, dan ada penutupan. Kan nggak mungkin ada pembukaan doang tanpa penutupan. Pembuka, penutup. Pembuka, Alhamdulillah, ya. Sudah kolong. Udah, habis itu cuci baju, mandi, main futsal. Terputus. Makanya nanti berhenti itu harus dibaca. Berhenti yang masih nyambung, berhenti yang masih niat nyambung, sama berhenti yang sudah tidak niat nyambung. Berhenti yang masih niat nyambung ada dua macam. Ngambil nafas, sama tanpa ngambil nafas. Ngambil nafas namanya waqaf, tanpa ngambil nafas namanya sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Tanpa ngambil nafas namanya sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maksudnya tidak dalam kasus ini. Sah dalam kondisi tertentu dan lokasi tertentu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bro, gimana kabar ayam kita? Udah putus. Kalau menyambung lagi, tamus lagi. Bahkan di Om Salam pun
Sangat tidak dianjurkan ketika kita masih dalam konteks membaca bacaan atau abasa wa tawalla ja'ul ama. Kita mandi, saya busur di mana? Ja'ul ama di kamar mandi. Wa ma yudrika ja'ul ama di kamar mandi. Ja'ul ama dikatakan kepada seorang yang buta di kamar mandi. Bahaya, boleh. Jadi adatnya adalah bahkan kalau misalnya assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam, nggak boleh dicampur. Makanya saya dulu sampai misalkan sampai misalkan waalaikumsalam. Setelah itu ngapain? Nanti nyambung lagi, jangan. Dah. Rohwa sudah tawasul, kenapa? Za. Mana ada huruf za? Hah? Bro? Sot, aku berubah. Oh, nah dulu, huruf za. Huruf apa dong? Yang ini kan? Yang ini kan? Ini kan? Huruf apa ini? Zai? Ini apa ini? Hah? Berapa ini? Hah? Berapa? Namanya huruf apa ini? Hah? Tergantung. Kacau. Nah, sip. Langsung pertanyaannya apa pertanyaannya? Coba kalian katakan. Pertanyaan apa? Panjangin dong. Panjangin. Iya panjangin. Dah. Terus sifat apa? Rafal. Oke. Coba Mbak panjangin. Sifatnya apa? Rafal. Tapi itu kan kemarin udah lupa ya. Sifat itu berlaku nih hanya ketika suku. Kita mengecek sifatnya apa itu berlaku ketika suku. Karena harakat itu berlaku lagi. Harakat itu sudah terkontaminasi sama huruf-huruf ini jauh. Ba itu bukan cuma bibir doang, tapi ada jauh juga. Ba dan alif. Apa hukumnya baca Al-Fatihah dalam konteks sambung? Mantap. Dah. Bentuk. Oke, bahas nih. Bacaan gimana ada dua? Bacaan wasol sama wakof. Oke. Bacaan ketika kita sedang membaca ini cuma dua. Saat menyambung atau menghentikan aja. Sebelum akhirnya pokok itu memutus itu gak nyambung lagi. Antum masih kuat nafas? Bacaan? Gimana? Boleh nggak? Ya sofwan. Nah, antum nggak kuat nafas? Berhenti di situ padahal nggak boleh berhenti? Ya sofwan. Fa'lam annahu la ilaha enggak. Mudadzadzina baina dzalika la ilaha illa langsung kata Ustaz, ayo, jangan berhenti di situ, terus semangat. Ya enggak lah, nanti ada kondisi itu cuma ada 4. Kondisi pertama, dia dalam kondisi konteks apa nih?
dalam konteks misalkan ikhtiar, pilihan sendiri, atau dalam konteks non-ikhtiar. Non-ikhtiar itu ada 3. Satu, dalam konteks taklim atau ikhtibar, belajar ya, atau dalam ujian, diuji. Yang kedua, intizor itu dalam konteks membaca dengan lebih dari 1 riwayat. Kemudian satu lagi nanti ada namanya idhtiror, terpaksa. Jadi ada kondisinya. Nah sekarang antum kategori mana tuh? Ikhtiar, sip. Di mana makomnya? Di dalam sholat. Nah, dulu kalau dalam sholat, yang terbaik dalam sholat itu adalah enggak ada terbaik. Maksudnya sesuaikan dengan konteksnya. Makomnya apa nih? Makomnya tilawah tadabbur, maka jangan diwasol. Makomnya apa nih? Makomnya kita lagi taraweh 1 malam 10 juz. Coba aja, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mau 10 juz kok. Belum apa-apanya sudah begitu. Jadi semua ada makom-makomnya ya. Jadi nggak ada katanya makruh. Dan hukum yang penting, hukum itu kembali kepada siapa yang mengatakan. Atau ketika mengatakan makruh, hukum itu siapa yang mengatakan? Manusia atau Tuhan manusia. Nah, atau secara syariah itu yang menetapkan hukum. Contoh kayak jam 11 tidur, itu sebuah hukum bukan? Hukum, siapa yang melanggar maka misalkan konsekuensinya seperti ini. Kalau melanggar maka begini misalkan. Hukum, siapa yang buat? Kita manusia itu pasti banyak catatannya, nggak akan sempurna. Tapi kalau kita katakan misalkan subuh jaga, nah sholat jaga, kemudian tiba-tiba kita menabraknya. Kemudian saat itu siapa yang tidak sholat maka dia akan sakor tempat itu. Dan siapa yang sholat maka baiklah juga seluruh amalnya. Itu udah bukan manusia lagi yang mengatakan. Maka kita nggak ada kata melainkan sama menampak. Sekarang di sini misalkan ketika kita makruh itu siapa yang kita. Nah, kemudian setelah itu kita korelasikan dengan makomnya. Oh, makom kita tilawah tadabbur. Ya, kalau tilawah tadabbur ya jangan. Jangan disambung. Kenapa? Kan kita mutadabbur. Dan ingat loh, nanti ada hadis dalam hadis Abu Hurairah itu hadis sahih bahwasanya Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi, "Qasamtu shalat baini wa baini abdi." Aku bagi sholat itu maksudnya Al-Fatihah. Nama lain Al-Fatihah adalah salat. Kenapa? Karena sholat tidak sah tanpa Al-Fatihah. Mana tercukup sama berkumpul. Apabila seorang hamba mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Taala menjawab hamba dan abdi. Nah, ketika Allah menjawab di mana? Menjawabnya hamba-hamba yang sekelilingnya para malaikat itu. Ya, hambaku memujiku. Apabila seorang hamba melakukan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawabnya gitu. Hambaku menyanyiku. Asna alayya abdi. Wa idza qala dan Maliki yaumiddin atau Maliki yaumiddin majjadani abdi. Atau dalam ayat lain fawwadhu ilayya abdi. Hambaku mengagungkan. Dalam ayat lain hambaku menyerahkan segala kepada sekarang bagaimana mungkin muncul jawaban tersebut kalau nanti kita bacanya juga Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya udah selesai. Gimana menjawabnya? Makomnya tidak. Nah, kan kita pengen tilawah tadabbur, tilawah khusyuk, maka baca harfan itu adalah seperti hadis Ibnu Salamah na'atat yang mensifati bacaan tersebut itu adalah qiraatan qiraatan menjawab dan harfan bacaan yang baik huruf per huruf, maksudnya jelas dan juga berarti harus ketika kamu yang nyambung. Nah, jadi kondisinya diperhatikan ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika ayat kedua nggak dibaca, ayat kelima nggak dibaca. Bismillah ke Al-Fatihah nyambung, Bismillah ke Al-Fatihah nggak nyambung. Atau misalkan ayat ke-6 ke ayat ke-7 dipisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Melepas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dibahas lagi gitu kan, nggak boleh berhenti di situ. Tar dulu. Ketika orang mengatakan nggak boleh, boleh, itu siapa dulu dia? Gitu. Nah, karena udah berbicara hukum ini, pilihannya cuma dua. Dari mana sumber hukum itu? Nah, yang sifatnya majazi atau sifatnya hakiki. Yang sifatnya hakiki Allah Ta'ala, majazi ya kita ini. Nah, jadi kita kasih jawaban tergantung. Dah, cukup lah. Udah jam 11, kurang 2 menit. Tarik nafas. Oke. Insya Allah nanti kita berarti hari Senin ya, ketemu lagi. Bab lanjutan. Waktunya sama, berarti kisaran jam 9. Mungkin lebih cepat. Atau bisa juga mungkin lebih lambat. Tapi kita jadikan anggaran waktu sebelum zuhur ini adalah waktu untuk belajar. Tetap semangat di situ, Bang. Coba kita cek semangat dulu. Kata Alhamdulillah kita jumpa dengan alhamdulillah dan alhamdulillah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gimana ini cara matinya?